Aroma rendang yang menguar dari dapur seharusnya menjadi aroma kebahagiaan hari ini. Santan yang telah mengental, berpadu dengan rempah-rempah yang kutumbuk dengan penuh cinta sejak subuh tadi, kini mendidih perlahan di atas wajan besar. Ini adalah masakan kesukaannya. Masakan Mas Arya, suamiku. 4 tahun. Bukan waktu yang singkat bagi seorang istri untuk memeluk guling dingin setiap malam. Bukan waktu yang sebentar bagi seorang anak perempuan untuk hanya bisa menyentuh wajah ayahnya lewat layar ponsel yang retak di ujungnya. Bunda, ayah beneran pulang hari ini. Suara kecil itu membuyarkan lamunanku. Aku menoleh, mendapati Laras, putriku yang kini berusia 7 tahun, berdiri di ambang pintu dapur. Dia sudah memakai gaun terbaiknya, gaun merah muda dengan pita di pinggang yang kami beli minggu lalu khusus untuk menyambut sang pahlawan keluarga. Aku tersenyum, menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan. Iya, sayang. Pesawat ayah sudah mendarat 2 jam yang lalu. Sekarang ayah sedang di jalan menuju ke sini. Laras sudah cantik, ayah pasti pangling. Laras bersorak girang, lalu berlari ke ruang tamu, duduk manis di sofa sambil memeluk boneka beruang lusuh pemberian ayahnya 4 tahun lalu. Sebelum Mas Arya berangkat ke Inggris. Inggris, negeri Ratu Elizabeth. Aku menghela napas panjang, menatap kalender di dinding yang penuh dengan coretan silang. 4 tahun lalu, Mas Arya mendapatkan tawaran pekerjaan di sebuah perusahaan manufaktur besar di Birmingham. Gajinya dalam pound sterling, yang jika dikonversi ke rupiah, jumlahnya sangat menggiurkan. Kami sepakat, dia pergi untuk menabung modal usaha dan biaya pendidikan Laras, sementara aku tetap di Indonesia menjaga rumah dan anak kami. Tunggu aku, Han. Aku janji akan pulang membawa kebahagiaan untuk kita. Kita akan renovasi rumah ini jadi 2 tingkat, kita beli mobil, dan kita akan jalan-jalan setiap akhir pekan, ucapnya kala itu di Bandara Soekarno-Hatta, sambil mengecup keningku basah oleh air mata. Kata-kata itu yang menjadi peganganku. Menjadi mantrafu saat rindu mencekik leher. Aku mematikan kompor. Semuanya sudah siap. Rumah sudah bersih mengkilap, sprei sudah diganti baru dengan wangi lavender, dan makanan kesukaannya sudah terhidang di meja makan. Aku berjalan ke cermin di kamar, mematut diri. Bedak tipis dan lipstik warna peach menghiasi wajahku. Apakah aku terlihat lebih tua? Apakah kerutan di sudut mataku akan membuatnya kecewa? Ah, tidak. Mas Arya selalu bilang dia mencintaiku apa adanya. Tin, tin. Suara klakson mobil di depan pagar membuat jantungku seolah berhenti berdetak sedetik, lalu berpacu liar seperti kuda lepas kendali. Itu pasti dia? Ayah pulang. Ayah pulang, teriak Laras histeris sambil berlari keluar. Aku menyusul dengan langkah gemetar. Kakiku terasa lemas saking bahagianya. Rasa rindu yang kutabung selama 1460 hari akan lunas hari ini. Aku akan memeluknya, menghirup aroma tubuhnya, dan menumpahkan segala keluh kesah tentang beratnya menjadi ibu sekaligus ayah selama dia pergi. Di depan pagar rumah minimalis kami, sebuah taksi online berwarna hitam berhenti. Pintu pengemudi terbuka, sopir membantu menurunkan koper-koper besar dari bagasi. Ada 3 koper besar. Hatiku membuncah. Pasti dia membawa banyak oleh-oleh. Mungkin coklat Inggris untuk Laras, atau mantel hangat untukku seperti yang pernah kulihat di majalah. Pintu penumpang depan terbuka. Keluarlah sosok itu. Mas Arya. Dia terlihat berbeda. Lebih berisi, kulitnya lebih cerah, dan gaya berpakaiannya sangat necis. Jaket kulit coklat, celana jeans bermerek, dan sepatu boots. Dia terlihat sangat tampan. Mas Arya, seruku, air mata sudah menggenang di pelupuk mata. Aku merentangkan tangan, siap menyambut pelukannya. Laras sudah memeluk kakinya erat-erat. Ayah, Laras kangen. Mas Arya menunduk, mengusap kepala Laras, tapi ada yang aneh. Senyumnya kaku. Matanya tidak menatap mataku dengan binar rindu yang sama. Dia justru terlihat gelisah. Dia melirik ke arah kursi penumpang belakang taksi. Mengapa dia tidak segera memelukku? Mas, panggilku lirih, tanganku perlahan turun. Mas Arya berdehem, lalu membuka pintu penumpang belakang. Ayo turun, ucapnya lembut pada seseorang di dalam sana. Duniaku seakan melambat. Seorang wanita muda turun dari mobil.
Usianya mungkin baru awal 20-an. Kulitnya putih bersih, wajahnya dipoles make-up cukup tebal, rambutnya dicat pirang kecoklatan. Dia memakai dress selutut yang cukup ketat. Tapi bukan itu yang membuat nafasku tercekat. Di gendongannya, ada seorang bayi. Bayi berkulit putih kemerahan dengan rambut jagung yang lucu. Bayi itu mungkin baru berusia 6 atau 7 bulan. Wanita itu tersenyum canggung padaku, lalu berdiri di samping Mas Arya, seolah mencari perlindungan. Tangannya melingkar posesif di lengan jaket kulit suamiku. Hening. Suasana di teras rumahku mendadak senyap. Kicau burung, suara kendaraan di jalan raya, sorak-sorai laras, semuanya lenyap dari pendengaranku. Yang terdengar hanya desingan menyakitkan di telinga. Siapa mereka, Mas? Tanyaku. Suaraku terdengar asing, seperti suara orang lain yang tercekik. Mas Arya menelan ludah. Dia tidak berani menatap mataku. Dia menatap ujung sepatunya, lalu memberanikan diri mendongak. Han, kenalkan, suaranya bergetar pelan. Ini, Sela. Sela, ulangku. Mataku beralih pada wanita itu. Dia menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan, campuran antara takut, tapi juga menantang. Dan ini, Mas Arya menunjuk bayi di gendongan wanita itu. Ini Kevin. Anakku. Bumi seperti runtuh di bawah kakiku. Langit sore yang cerah mendadak terasa gelap gulita. Aku mundur selangkah. Tanganku meraba tembok untuk mencari pegangan. Lututku benar-benar tak bertulang sekarang. Maksud kamu apa, Mas? Anakmu? Lalu dia siapa? Sela? Sela istriku, Han, jawab Mas Arya cepat, seolah ingin segera melepaskan beban berat dari dadanya, tanpa mempedulikan beban itu kini menghantam dadaku hingga remuk. Kami menikah 2 tahun lalu di Inggris. Rasanya seperti disambar petir di siang bolong. Sakit, perih, panas, semuanya bercampur menjadi satu menghantam ulu hatiku. 4 tahun. 4 tahun aku di sini, menjaga kehormatan diri. Menolak ajakan reuni teman-teman pria demi menjaga perasaan suami. Berhemat uang belanja agar bisa menabung untuk masa depan kami. Mengurus Laras sendirian saat dia demam tinggi di tengah malam. Menahan rindu setengah mati. Berdoa di setiap sepertiga malam untuk keselamatannya. Dan dia, di sana, menikah, punya anak, kecurigaanku selama ini, benar. Pantas saja setahun terakhir dia jarang menelepon. Pantas saja setiap kali video call, dia selalu beralasan sinyal buruk atau sedang lembur. Pantas saja kiriman uang bulanannya berkurang dengan alasan biaya hidup di Inggris naik karena inflasi. Ternyata uang itu untuk menghidupi gundiknya ini. Bunda? Tante ini siapa? Adik bayi ini siapa? Laras menarik-narik ujung bajuku. Wajah polosnya penuh kebingungan melihat ibunya yang pucat pasi dan ayahnya yang mematung. Pertanyaan Laras seperti pisau yang mengiris sisa kesabaranku. Aku tidak boleh menangis. Tidak di depan Laras. Aku tidak boleh menjerit, meski rasanya ingin sekali mencakar wajah tanpa dosa di depanku itu. Aku harus kuat. Demi Laras. Aku menarik napas panjang, menekan rasa mual yang mendesak naik ke kerongkongan. Aku menegakkan punggungku. Kutatap mata Mas Arya tajam. Mata yang dulu kupuja, kini terlihat menjijikkan. Bawa masuk barang-barangmu, Mas, ucapku dingin. Wajah Mas Arya terlihat lega. Mungkin dia pikir aku menerima mereka. Mungkin dia pikir aku wanita bodoh yang akan pasrah di madu seperti cerita-cerita di sinetron. Alhamdulillah, makasih ya Han. Aku tahu kamu istri yang solehah, kamu pasti ngerti. Dia hendak melangkah masuk, diikuti wanita bernama Sela itu. Berhenti, bentakku. Langkah mereka terhenti. Sela tersentak kaget, bayinya mulai merengek. Siapa yang suruh kalian masuk? Tanyaku dengan nada rendah namun penuh penekanan. Mas Arya bingung. Loh, tadi kamu bilang. Aku bilang bawa masuk barang-barang kamu, Mas. Cuma barang-barangmu yang ada di dalam rumah ini yang belum kamu bawa. Ambil sisa bajumu, ijazahmu, semuanya. Dan pergi dari sini. Mata Mas Arya membelalak. Sela memegang lengan Mas Arya lebih erat, wajahnya mulai panik. Han, kamu bicara apa? Ini rumahku juga.
Aku baru sampai. Aku capek. Sela dan Kevin juga butuh istirahat. Kasihan Kevin baru perjalanan jauh. Mas Arya mulai meninggikan suaranya, mencoba menggunakan otoritasnya sebagai suami. Otoritas yang sudah dia hancurkan sendiri. Kasihan? Aku tertawa getir. Tawa yang terdengar sumbang. Kamu minta aku kasihan sama anak hasil zinamu itu? Sementara anak sah kamu, Laras, menunggu kamu 4 tahun cuma buat melihat bapaknya pulang bawa selingkuhan. Hana, jaga mulutmu. Kami sudah menikah sah secara agama di sana, bantah Arya. Tanpa izinku, potongku cepat. Air mataku akhirnya menetes, tak terbendung lagi. Tapi ini bukan air mata kelemahan, ini air mata kemarahan. Kamu menikah diam-diam saat aku di sini berdarah-darah menjaga rumah tanggamu. Kamu pengkhianat, Mas. Kamu pembohong. Tetangga mulai keluar rumah. Bu RT yang sedang menyapu halaman menengok. Pak Asep Satpam Komplek mulai berjalan mendekat. Aku tidak peduli. Biar semua orang tahu. Han, tolonglah, jangan bikin malu di luar. Kita bicarakan di dalam baik-baik. Sela mau tinggal di sini. Dia akan bantu kamu urus rumah. Kita bisa hidup rukun, bujuk Arya, suaranya melunak, mencoba memanipulasi. Tinggal di sini. Aku menatap Sela yang kini menunduk. Kamu mau tinggal di rumahku? Rumah yang cicilannya aku bayar pakai uang cateringku karena uang kiriman suamimu sering telat? Kamu punya otak tidak? Sela mendongak, matanya berkaca-kaca. Mbak Hana, tolong saya tidak punya siapa-siapa di Indonesia. Orang tua saya sudah tidak mau menerima saya. Mas Arya bilang Mbak Hana orang baik. Aku memang baik, kataku tegas. Tapi aku bukan orang bodoh. Dan aku tidak sudi berbagi atap dengan pelakor. Aku menunjuk gerbang yang masih terbuka. Pergi. Han. Pergi. Teriakku sekuat tenaga, hingga tenggorokanku sakit. Bawa gundikmu dan anakmu pergi dari sini sekarang juga. Aku tidak mau melihat wajah kalian. Jangan injak lantai rumahku dengan kaki kotor kalian. Laras mulai menangis kencang karena takut melihat ibunya berteriak. Aku segera berjongkok, memeluk Laras, menutup telinganya. Ayah jahat, ayah jahat. Isak Laras dalam pelukanku. Mendengar anaknya berkata demikian, wajah Mas Arya berubah pias. Rasa bersalah sepertinya mulai merayap, tapi egonya masih terlalu tinggi. Oke, kalau itu mau kamu, kata Arya dengan nada tersinggung. Jangan menyesal, Han. Aku suami kamu, surga kamu ada di aku. Kamu mengusir suami, dosa besar. Dia masih sempat membawa agama untuk menutupi bangkainya. Luar biasa. Surgaku bukan pada pengkhianat, balasku tajam tanpa menoleh lagi. Mas Arya mendengus kasar. Dia memberi isyarat pada Sela untuk kembali masuk ke taksi yang untungnya belum pergi jauh karena sopirnya masih menunggu pembayaran. Dengan wajah merah padam menahan malu karena ditonton tetangga, Arya menyeret koper-kopernya kembali ke bagasi. Mobil itu perlahan bergerak mundur, lalu melaju pergi meninggalkan debu. Setelah mobil itu hilang di tikungan, pertahananku runtuh. Aku jatuh terduduk di teras. Rendang di dapur mungkin sudah mulai dingin, sama dinginnya dengan hatiku saat ini. Harapan membangun kebahagiaan yang kunantikan selama 1460 hari, hancur lebur hanya dalam waktu 10 menit. Tapi satu hal yang kutahu pasti saat memeluk Laras yang masih sesenggukan, perang baru saja dimulai, dan aku tidak akan membiarkan diriku kalah. Knalpot taksi itu meninggalkan asap tipis yang segera hilang disapu angin sore, namun jejak luka yang ditinggalkannya di halaman rumahku tak akan pernah hilang. Suasana hening yang mencekam masih menyelimuti komplek perumahan. Beberapa tetangga yang tadinya pura-pura menyapu atau menyiram tanaman, kini tak lagi menyembunyikan rasa penasaran mereka. Bu RT, wanita parubaya yang biasanya ramah, berjalan mendekat ke pagar rumahku dengan wajah prihatin bercampur kaget. Neng Hana? Panggilnya ragu. Itu tadi? Mas Arya, kan? Kenapa ribut-ribut? Siapa perempuan bule KW itu? Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menghentikan getaran di tanganku. Aku tidak boleh terlihat lemah. Aku tidak boleh menjadi bahan kasihan. Aku adalah Hana, wanita yang selama 4 tahun ini dikenal mandiri mengurus segalanya. Iya, Bu RT.
Itu Mas Arya, jawabku. Suaraku terdengar datar, mati rasa. Dia pulang membawa istri barunya. Saya mengusirnya. Bu RT menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak. Astagfirullah? Ya Allah, Gusti. Sabar ya Neng Hana. Tega benar Mas Arya. Maaf, Bu. Saya mau masuk dulu. Kasihan Laras, pamitku singkat tanpa menunggu respons lebih lanjut. Aku berbalik, melangkah masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu jati itu rapat-rapat. Bunyi klik kunci pintu terdengar seperti vonis akhir bagi pernikahan kami. Di ruang tengah, Laras masih duduk meringkuk di sofa, memeluk boneka beruangnya. Isak tangisnya sudah mereda, berganti dengan sesenggukan kecil yang menyayat hati. Gaun merah muda yang dipakainya tampak kusut. Pita di pinggangnya miring. Pemandangan itu lebih menyakitkan daripada melihat Arya bersama wanita lain. Laras mendongak, matanya bengkak. Ayah kenapa pergi lagi? Ayah marah sama Laras ya? Tante itu siapa? Aku menghampiri Laras, berlutut di hadapannya, dan menghapus sisa air mata di pipi gembilnya. Ya Tuhan, bagaimana cara menjelaskan konsep perselingkuhan dan poligami pada anak usia 7 tahun? Sayang, dengerin Bunda, ucapku lembut, menahan agar suaraku tidak pecah. Ayah enggak marah sama Laras. Ayah sayang Laras. Ayah bikin kesalahan besar sama Bunda. Ayah bawa orang asing yang enggak seharusnya ada di sini. Jadi, ayah harus pergi dulu untuk memperbaiki kesalahannya. Kapan ayah pulang? Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Bunda enggak tahu, Nak. Tapi ada atau enggak ada ayah, kita berdua bakal baik-baik aja, kan? Kita punya satu sama lain. Kita tim, kan? Laras menatapku lama, lalu mengangguk pelan meski matanya masih menyiratkan kebingungan. Iya, Bunda. Kita tim. Aku memeluknya erat. Dalam pelukan itu, aku bersumpah. Arya boleh menghancurkan hatiku, tapi aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan masa depan anakku. Setelah menenangkan Laras dan memintanya menonton kartun di kamar, aku berjalan ke ruang makan. Pemandangan di sana membuat perutku mual. Rendang yang masih hangat di wajan. Sayur nangka yang kuah santannya berminyak cantik. Sambal hijau yang kugiling kasar. Nasi putih pulen yang mengepul. Semua ini sampah. Semua persiapan ini terasa seperti ejekan. Aku ingat bagaimana tadi pagi aku ke pasar dengan semangat 45, memilih daging sapi kualitas terbaik, menawar harga kelapa parut, membayangkan senyum Arya saat menyantap masakan istrinya setelah bertahun-tahun makan fish and chips atau roti hambar di Inggris. Prang. Tanpa sadar, tanganku menyenggol piring kosong di meja hingga jatuh dan pecah berkeping-keping. Pecahannya berserakan di lantai, persis seperti hatiku. Aku mengambil kantong plastik sampah hitam besar dari laci dapur. Dengan gerakan kasar, aku menumpahkan semua masakan itu. Rendang daging sekilo, masuk ke plastik. Sayur nangka, masuk. Nasi satu rice cooker, masuk. Makan tuh selingkuhan, geramku sambil mengikat plastik itu kuat-kuat. Aku tidak sudi memakan makanan yang dimasak dengan cinta untuk pengkhianat. Energi cinta itu sudah berubah menjadi racun. Aku berjalan keluar lewat pintu samping, melempar kantong sampah itu ke tong sampah depan. Biar dimakan kucing liar. Itu lebih bermanfaat daripada dimakan Arya dan gundiknya. Sementara itu, di dalam taksi yang melaju tanpa tujuan jelas, suasana terasa panas meski AC menyala maksimal. Mas, kita mau kemana? Tanya Sela dengan nada merengek. Kevin di pangkuannya mulai menangis rewel, mungkin popoknya penuh atau dia lapar. Arya memijat pelipisnya yang berdenyut hebat. Bayangan wajah murka Hana dan tatapan jijik para tetangga tadi masih menghantui pikirannya. Dia tidak menyangka Hana akan seberani itu. Dalam ingatannya, Hana adalah istri penurut, wanita desa yang lembut, yang selalu berkata, "Iya, Mas," dan "Baik, Mas." Arya lupa, 4 tahun jarak dan kesulitan hidup bisa mengubah kepompong menjadi kupu-kupu, atau dalam kasus Hana, menjadi elang yang siap mencabik mangsanya demi melindungi sarang. Diam dulu, Sela. Aku lagi mikir, bentak Arya. Sela terkejut. Kok kamu bentak aku? Harusnya kamu belain aku tadi. Kamu lihatkan istri tua kamu itu memperlakukan aku kayak sampah? Katanya dia wanita baik-baik.
Kok mulutnya kasar begitu? Dia begitu karena kamu muncul tiba-tiba. Arya menoleh ke belakang, menatap Sela tajam. Harusnya tadi kamu tunggu di bandara, atau cari hotel dulu. Jangan langsung ikut ke rumah. Loh? Kamu yang bilang kita bakal tinggal di sana. Kamu bilang Hana pasti nerima karena dia butuh kamu. Kamu bilang rumah itu besar dan cukup buat kita semua. Sela membalas tak kalah sengit. Arya terdiam. Skakmat. Memang dia yang salah perhitungan. Dia terlalu percaya diri bahwa posisinya sebagai suami dan pencari nafkah utama, menurut klaimnya, akan membuat Hana tunduk. Dia pikir, Hana akan menangis sebentar lalu menerima nasib karena takut kehilangan sosok suami, sukses, dari luar negeri. Pak, ini argonya jalan terus. Mau kemana, Pak? Tegur sopir taksi dengan nada kesal. Arya mengecek saldo di aplikasi mobile bankingnya. Matanya menyipit melihat angka yang tertera. Rp3.500.000. Hanya itu sisa uangnya. Sisa pesangon dari perusahaan yang memutus kontraknya 2 bulan lalu sudah habis untuk membeli tiket pesawat 3 orang yang harganya selangit karena mendadak, dan untuk memanjakan keinginan, ngidam, Sela belanja barang branded di outlet Bicester Village sebelum pulang demi pamer di Indonesia. Arya mengumpat dalam hati. Dia pikir dia bisa langsung menguasai ATM Hana begitu sampai di rumah. Dia tahu Hana punya usaha catering kecil-kecilan yang lumayan, dan dia juga rutin, meski kadang telat, mengirim uang. Pasti tabungan Hana banyak. Cari hotel murah di dekat sini, Pak. Yang penting bersih, perintah Arya pada sopir. Hotel Melati mau, Pak? Kalau hotel berbintang budget Bapak kayaknya nggak cukup kalau lihat dari koper-kopernya, sindir sopir itu halus tapi menohok. Terserah. Taksi akhirnya berbelok ke sebuah hotel ruko di pinggir jalan raya yang ramai dan berdebu. Ket dindingnya kusam, pelangnya miring sebelah. Mas, masa kita nginep di sini? Sela memandang jijik ke arah lobi yang sempit. Kevin bisa sakit kena debu. Aku nggak mau. Kita ke hotel bintang 4 kek, minimal. Duit dari mana, Sela? Arya meledak. Dia membanting pintu taksi setelah turun. Uangku habis. Habis buat beliin tas Gucci kamu, buat tiket pesawat kamu. Kamu pikir aku punya pohon uang? Sela terdiam, air matanya mulai menetes. Kamu kok jadi hitung-hitungan? Dulu di London kamu nggak begini. Kamu bilang kamu manajer sukses. Itu di London. Di sini rupiah, bukan pound sterling. Arya menyeret koper-koper berat itu sendirian karena bellboy hotel sepertinya sedang tidur. Setelah membayar taksi yang menghabiskan hampir Rp200.000, Arya melakukan check-in. Kamar standar, sempit, bau apek rokok, dengan sprei yang warnanya sudah tidak putih lagi. Harganya Rp350.000 per malam. Arya melempar tubuhnya ke kasur yang keras. Kevin menangis semakin keras. Susu Kevin habis, Mas. Pampersnya juga tinggal 2, lapor Sela sambil menimang bayinya. Beli di minimarket depan. Minta uangnya. Arya merogoh dompet, mengeluarkan lembaran biru 50 ribuan. Cukup-cukupi. Jangan beli jajan aneh-aneh. Sela menatap uang itu dengan tatapan tidak percaya, lalu membanting pintu kamar mandi. Arya menatap langit-langit kamar yang bernoda jamur. Pikirannya melayang ke rumah Hana. Rumah yang bersih, wangi, sejuk, dengan makanan enak yang siap santap. Harusnya dia di sana sekarang, dipijat oleh Hana, dilayani bak raja. Sialan, umpatnya. Dia mengambil ponselnya. Dia harus membujuk Hana. Hana pasti cuma emosi sesaat. Wanita itu terlalu mencintainya, tidak mungkin tega membiarkan suaminya tidur di tempat seperti ini. Arya mengetik pesan WhatsApp, Dek, Mas minta maaf. Mas Filaf. Tapi tolong jangan begini. Mas sekarang terlantar sama anak bayi. Kevin sakit, badannya panas. Kamu tega? Buka pintu ya, Mas pulang sendiri deh, Sela biar di hotel. Send. Checklist 2. Abu-abu. Semenit. 5 menit. 10 menit. Ponselnya bergetar. Arya buru-buru membukanya dengan senyum penuh harap. Namun senyum itu lenyap seketika saat membaca balasan Hana. Kalau Kevin sakit, bawa ke dokter, bukan ke rumah mantan istri, Otwu.
Kamu punya uang buat beliin gundikmu tiket pesawat dari Inggris, masa buat berobat anak nggak ada? Jangan hubungi aku lagi. Besok aku kirim sisa barangmu pakai GoBox ke alamat orang tuamu. Jangan pernah injak rumahku lagi. Dan sedetik kemudian, foto profil Hana menghilang. Dia diblokir. Malam itu di rumahku, aku tidak bisa tidur. Laras sudah terlelap di sampingku, napasnya teratur. Aku menatap wajahnya yang mirip sekali dengan Arya. Hidungnya, bentuk bibirnya. Dulu, kemiripan itu adalah kebanggaan. Sekarang, itu menjadi pengingat yang menyakitkan. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan keluar kamar. Rumah terasa sangat besar dan sepi. Mataku tertuju pada lemari pajangan di ruang tamu. Di sana, berjejer foto-foto kami. Foto pernikahan, foto saat Laras lahir, foto saat mengantar Arya ke bandara. Aku mengambil bingkai foto pernikahan kami. Di foto itu, kami tersenyum begitu lebar. Aku dengan kebaya putih sederhana, Arya dengan jas sewaan. Kami miskin saat itu, tapi kami punya mimpi. Pembohong, desisku pada foto Arya. Dengan tangan gemetar, aku membuka bingkai itu, mengeluarkan fotonya, dan merobeknya menjadi dua. Bagian wajah Arya kuremas hingga lecek, lalu kulempar ke tempat sampah kering. Aku tidak akan menangis lagi untuk dia. Air mataku terlalu berharga. Tiba-tiba, ponselku berbunyi. Bukan pesan, tapi notifikasi email masuk. Email dari bank. Notifikasi transaksi, penarikan tunai Rp2.500.000 di ATM BNI Yalan. Merdeka. Darahku mendidih. Itu kartu debit rekening bersama. Rekening yang kami buat dulu sebelum dia berangkat, yang dipegang olehnya. Selama ini dia selalu bilang isinya kosong karena dia menabung di rekening Inggrisnya. Tapi aku, sebagai istri yang bodoh dan berbakti, setiap bulan selalu menyisihkan sedikit keuntungan cateringku ke sana, berjaga-jaga kalau dia butuh dana darurat di Indonesia. Dia mengambil uang jerih payahku. Uang yang kuaduk bersama adonan kue dan keringat di depan kompor panas. Dia mengambilnya saat dia baru saja mengkhianatiku. Cukup. Aku segera membuka aplikasi mobile banking. Untungnya, aku masih punya akses sebagai pemilik rekening kedua. Masih ada sisa 5 juta di sana. Dengan jari yang bergerak cepat, didorong oleh amarah yang membakar, aku memindahkan sisa saldo itu ke rekening pribadiku. Rp0. Kubiarkan saldonya benar-benar 0. Lalu, aku menelepon call center bank. Selamat malam, dengan BNI. Ada yang bisa dibantu? Malam. Saya mau blokir kartu ATM suami saya. Kartunya hilang, dan sepertinya disalahgunakan orang lain. Ucapku dingin. Baik, Ibu. Bisa sebutkan nomor rekening dan nama ibu kandung. Setelah proses verifikasi selesai, petugas itu berkata, kartu sudah berhasil diblokir permanen, Ibu. Untuk penggantian kartu baru harus dilakukan di kantor cabang. Terima kasih. Aku menutup telepon dengan kepuasan yang aneh. Rasakan itu, Mas. Kamu pikir kamu bisa memeras susuku setelah kamu menendang sapinya? Aku berjalan ke kamar tamu, tempat di mana aku menumpuk barang-barang Arya yang belum sempat kubuang. Ada jaket kulitnya, ada beberapa baju yang dia tinggal 4 tahun lalu. Aku mulai memilah. Baju-baju yang masih layak pakaiku masukkan ke kardus. Bukan untuk dia, tapi untuk disumbangkan ke panti asuhan atau korban bencana. Biar jadi pahala buatku, dan penghapus sial buat dia. Ijazah S1-nya, sertifikat pelatihannya, dan berkas-berkas penting lainnya ku masukkan ke dalam amplop coklat besar. Aku bukan orang jahat yang akan membakar dokumen penting, meskipun rasanya ingin sekali. Aku akan mengirimkannya ke rumah orang tuanya di kampung besok pagi. Biar orang tuanya tahu kelakuan anak kebanggaan mereka. Besok, perang yang sesungguhnya akan dimulai. Keluarga besarnya pasti akan menyerangku. Mereka selalu memuja Arya sebagai anak sukses yang kerja di luar negeri. Mereka pasti akan menyalahkanku karena mengusir suami. Tapi aku siap. Aku punya bukti. Aku punya harga diri. Malam itu, aku tidur dengan menggenggam tangan Laras. Mimpi buruk tentang perselingkuhan mungkin akan datang, tapi aku akan bangun esok pagi sebagai wanita yang berbeda. Wanita yang tidak lagi menunggu. Wanita yang melawan.
Sinar matahari pagi yang menerobos celah gorden kamar seharusnya membawa harapan baru. Namun bagi Hana, cahaya itu justru menyengat mata, memaksanya bangun dari tidur yang tak nyenyak. Matanya bengkak, kepalanya berdenyut hebat, seolah ada palu godam yang memukul-mukul dari dalam. Hana meraba sisi tempat tidur di sebelahnya. Kosong. Dingin. Selama 4 tahun, kekosongan di sisi ranjang itu adalah simbol kesetiaan. Simbol penantian. Tapi pagi ini, kekosongan itu berubah makna menjadi simbol pengkhianatan. Arya sudah pulang, tapi dia tidak ada di sini. Dia ada di tempat lain, mendekap wanita lain, menimang anak dari rahim wanita lain. Beng! Suara serak khas bangun tidur terdengar dari samping. Laras menggeliat, memeluk gulingnya. Hana buru-buru menyeka sudut matanya yang basah, berusaha memasang topeng ketegaran. Bunda, ayah mana? Tanya Laras sambil mengucek mata. Ayah tidur di kamar tamu ya? Soalnya semalam ayah bau asem, belum mandi. Hati Hana mencelos. Kepolosan Laras adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, itu menguatkan Hana untuk bertahan. Di sisi lain, itu menghancurkan hatinya karena harus menghancurkan harapan anaknya sendiri. Hana membelai rambut Laras yang berantakan. Laras mandi dulu, ya? Nanti bunda buatkan nasi goreng sosis kesukaan Laras. Ayah ikut makan? Laras duduk, matanya berbinar penuh harap. Hana menelan ludah yang terasa pahit. Dia tidak bisa terus-menerus menghindar. Kebenaran harus disampaikan, meski dicicil. Ayah sedang ada urusan, sayang. Ayah tidak bisa tinggal di sini sekarang, jawab Hana pelan. Wajah Laras berubah mendung. Bibir mungilnya melengkung ke bawah. Tapi ayah baru pulang, kok pergi lagi? Apa karena Laras nakal? Bukan. Hana menyambar cepat, memeluk tubuh kecil itu erat-erat. Bukan karena Laras. Laras anak baik, anak pintar. Ini urusan orang dewasa. Iya, ayah punya masalah yang harus diselesaikan di luar sana. Laras percaya bunda, kan? Laras mengangguk di bahu ibunya, meski air mata mulai membasahi baju tidur Hana. Tangisan Laras pagi itu menjadi bensin yang menyulut api kemarahan di dada Hana. Lihat apa yang kamu lakukan pada anakmu, Mas. Kamu hancurkan senyum paginya demi nafsumu. Setelah memastikan Laras tenang dan sedang sarapan sambil menonton kartun, Hana mulai bergerak. Dia tidak bisa diam. Diam berarti memberi ruang bagi kesedihan untuk memakan jiwanya. Dia harus melakukan sesuatu. Hana masuk ke ruang kerja Arya, sebuah ruangan kecil yang selama 4 tahun ini Hana rawat dengan teliti. Buku-buku Arya tersusun rapi, meja kerjanya bersih tanpa debu, kursi kerjanya bahkan sering Hana duduki saat rindu melanda, membayangkan Arya sedang mengetik di sana. Sekarang, ruangan ini terasa sesat. Udaranya beracun. Hana mengambil kardus bekas mie instan dari gudang. Dia mulai melempar barang-barang Arya ke dalamnya. Bukan menyusun, tapi melempar. Buku-buku manajemen, novel terjemahan, plakat penghargaan dari kantor lamanya di Jakarta. Semua masuk ke kardus. Tiba-tiba, tangan Hana terhenti pada sebuah album foto kecil yang terselip di laci meja. Itu album foto masa pacaran mereka dulu. Hana membukanya. Terlihat wajah Arya yang masih kurus, tersenyum malu-malu sambil memegang tangan Hana di sebuah warung tenda pecel lele. Kita mulai dari nol, Mas? Desis Hana, air matanya menetes di atas plastik pelapis foto itu. Aku temani kamu saat kamu cuma punya motor butut yang sering mogok. Aku yang bantu ngetikin skripsimu saat laptopmu rusak. Aku yang pinjamkan uang tabunganku buat kamu lamar kerja ke sana-sini. Ingatan itu berputar kembali. Membawa Hana pada sebuah memori 2 tahun lalu. Saat kecurigaan itu pertama kali muncul namun ditepisnya dengan naif. Flashback, 2 tahun lalu. Saat itu malam minggu, Hana sudah berdandan cantik meski hanya di rumah, memakai daster baru motif bunga-bunga. Dia menunggu panggilan video dari Arya. Sudah janji jam 8 malam WIB, atau jam 1 siang waktu Inggris. Jam 8 lewat. Jam 9. Jam 10. Hana menelepon. Tidak diangkat. Pesan WhatsApp hanya centang 1. Kepanikan melkamu. Apakah Arya sakit? Kecelakaan? Dirampok?
Pikiran buruk menghantui Hana semalaman. Dia tidak bisa tidur. Baru keesokan harinya, sore hari, Arya menelepon balik. Wajahnya terlihat kusut, matanya merah. Maaf ya, Dad. Mas ketiduran. Kemarin capek banget lembur di pabrik, terus HP mati lupa di-charge, alasan Arya saat itu. Hana percaya. Dia merasa bersalah karena sudah curiga. Nggak apa-apa, Mas. Yang penting Mas sehat. Jangan lupa makan vitaminnya. Tapi kemudian, seminggu setelah kejadian itu, Arya mengirim foto dia sedang makan siang di sebuah taman. Makan sandwich sendirian nih, kangen masakan kamu, tulisnya di caption. Hana memperbesar foto itu. Di kacamata hitam yang dipakai Arya, ada pantulan bayangan. Sama. Tapi terlihat seperti seorang wanita berambut pirang sedang memegang kamera alias memotretnya. Dan di sudut meja taman itu, terlihat sebuah tas tangan wanita berwarna merah muda. Saat Hana menanyakan itu, Arya marah besar. Kamu ini curigaan banget sih. Itu tas orang lewat yang duduk di bangku sebelah. Kamu nggak percaya sama suami sendiri? Aku di sini kerja keras banting tulang buat kamu malah nuduh yang enggak-enggak. Bentakan itu membuat Hana ciut. Hana meminta maaf. Hana merasa menjadi istri durhaka yang posesif. Flashback berakhir. Hana memukulkan album foto itu ke meja. Hana, kamu bodoh. Instingmu sudah bicara 2 tahun lalu, tapi kamu butakan matamu karena cinta. Wanita berambut pirang di pantulan kacamata itu pasti Sela. Tas merah muda itu pasti milik Sela. Saat Arya bilang, lembur, dia pasti sedang berkencan. Saat Arya bilang, HP mati, dia pasti sedang mematikan ponselnya agar tidak diganggu saat bersama gundiknya. Dan yang paling menyakitkan, uang, lembur, yang dibanggakan Arya itu, tidak pernah sampai ke rekening Hana. Justru kiriman bulanan makin seret. Uang susuku? Hana menggertakkan gigi. Uang jajan Laras? Kamu pakai buat traktir pelakor itu makan sandwich di taman. Amarah itu memberikan tenaga ekstra. Hana menyapu bersih meja itu. Dia menemukan tumpukan berkas tagihan kartu kredit lama Arya yang belum sempat dibayar sebelum berangkat. Hana yang melunasinya. Hana yang membayar hutang-hutang masa lalu Arya agar suaminya bisa pergi ke luar negeri dengan tenang tanpa dikejar debt collector. Cukup. Hana menutup kardus itu dengan lakban coklat. Bunyi krek lakban terdengar nyaring. Dia mengangkat kardus itu keluar. Di ruang tamu, sudah ada 3 kardus besar dan 1 plastik hitam berisi baju-baju lama Arya. Hana mengambil ponselnya, membuka aplikasi jasa pengiriman instan. Dia memesan sebuah mobil bak terbuka. Tujuan pengiriman, rumah bapak dan ibu mertua di Kampung Melati, jaraknya sekitar 40 menit dari sini. Di kolom catatan untuk kurir, Hana mengetik, tolong sampaikan ke penerima, ini paket, sampah, yang tertinggal dari anak kesayangannya. Tidak, itu terlalu kasar. Hana menghapusnya. Dia tidak ingin merendahkan dirinya setingkat dengan mereka. Dia menggantinya dengan, barang-barang Arya. Tolong diterima. Di rumah saya sudah tidak ada tempat untuk barang pengkhianat. Setelah kurir pick-up datang dan mengangkut semua jejak masa lalu itu, Hana merasa rumahnya lebih lega. Oksigen terasa lebih bersih. 1 beban terangkat. Namun, dia tahu ini baru permulaan. Dia duduk di meja makan, membuka laptopnya. Dia mulai menghitung aset. Rumah ini. Sertifikatnya masih atas nama developer karena baru lunas cicilan tahun lalu. Tapi akad kreditnya? Astaga, akad kreditnya atas nama Arya karena saat mengambil rumah ini, slip gaji Arya yang digunakan. Hana hanya sebagai penjamin. Namun, 90% cicilan dibayar lewat transferan Hana dari hasil catering. Bahaya, gumam Hana. Jantungnya berdegup kencang. Jika Arya nekat, dia bisa menggugat rumah ini sebagai harta gono gini. Atau lebih parah, dia bisa diam-diam mengagunkan sertifikatnya ke bank jika sertifikat itu sudah keluar. Hana segera mencari berkas-berkas rumah di brankas kecil di lemari pakaiannya. Kwitansi. Dia butuh bukti. Hana mengumpulkan semua bukti transfer. Setiap bulan dia mentransfer uang ke rekening Arya yang didebit bank untuk cicilan rumah dengan berita transfer, cicilan rumah. Untungnya Hana teliti soal ini. Aku harus ke notaris, tekadnya.
Aku harus membalik nama sertifikat ini atau memblokirnya sebelum Arya sadar dia punya aset di sini. Suara dering telepon rumah memecah konsentrasi Hana. Jarang ada yang menelepon ke telepon rumah kecuali orang tuanya Arya. Hana menatap pesawat telepon itu seperti melihat bom waktu. Pasti kurir tadi sudah sampai. Atau mungkin Arya yang mengadu. Hana mengangkat gagang telepon. Halo? Han? Suara melengking ibu mertua langsung menusuk telinga. Tanpa salam, tanpa basa-basi. Kamu ini istri macam apa, hah? Suami pulang jauh-jauh dari luar negeri bukannya disambut, malah diusir. Kamu mau jadi istri durhaka? Kamu mau kualat? Hana menjauhkan gagang telepon sedikit dari telinganya. Dia menarik napas panjang. Dulu, dia akan gemetar dan menangis mendengar bentakan ini. Dulu, dia akan minta maaf meski tidak salah. Tapi Hana yang sekarang sudah mati rasa. Assalamualaikum, Ibu, jawab Hana tenang, namun dingin. Apa kabar? Nggak usah basa-basi. Si Arya telepon ibu sambil nangis-nangis. Katanya dia tidur di Hotel Melati, anaknya sakit, istrinya kelaparan. Kamu punya hati nggak sih, Han? Itu Arya suami kamu. Itu cucu ibu. Cucu ibu? Potong Hana tajam. Laras juga cucu ibu. Apa ibu pernah tanya gimana perasaan Laras pas bapaknya pulang bawa perempuan lain? Hening sejenak di ujung sana. Lalu ibu mertua kembali menyalak, kali ini suaranya agak bergetar namun tetap defensif. Ya, namanya laki-laki, Han. Wajar kalau hilaf. Di luar negeri itu godaannya berat. Harusnya kamu maklum. Lagian Arya bilang dia udah nikah siri di sana. Sah kok secara agama. Kamu sebagai istri tua harusnya legowo, bimbing istri mudanya. Bukan malah ngamuk kayak orang kesurupan. Darah Hana mendidih sampai ke ubun-ubun. Wajar? Maklum? Istri tua? Kata-kata itu begitu ringan keluar dari mulut sesama wanita. Seolah hati Hana terbuat dari batu kali yang tak bisa retak. Bu, suara Hana merendah, tapi penuh penekanan. Ibu lupa? Dulu ibu yang bilang ke saya, jagain Arya ya Han, jangan sampai dia macam-macam. Sekarang dia sudah macam-macam, ibu malah minta saya maklum. Sudahlah, ibu nggak mau dengar alasan kamu. Pokoknya sekarang ibu mau ke sana. Ibu mau jemput Arya di hotel, terus ibu bawa pulang ke rumah kamu. Kamu harus minta maaf sama Arya, cium kakinya. Kalau enggak apa, Bu? Tantang Hana. Kalau enggak, ibu yang akan paksa Arya ceraikan kamu. Biar kamu tahu rasa jadi janda. Siapa yang mau sama janda cerewet kayak kamu? Hana tersenyum sinis. Ancaman itu justru terdengar lucu. Silakan, Bu. Suruh Arya ceraikan saya sekarang juga. Itu yang saya tunggu. Tapi ingat satu hal, Bu. Hana mencengkeram gagang telepon erat-erat. Rumah ini hasil keringat saya. Makan minum ibu yang sering saya kirim tiap bulan, itu uang saya. Obat diabetes bapak, itu uang catering saya. Kalau Arya ceraikan saya, pastikan dia punya rumah untuk menampung kalian semua. Karena detik ini juga, saya berhenti jadi sapi perah keluarga ibu. Kamu? Suara ibu mertua tercekat, kaget dengan keberanian menantunya yang dulu pendiam. Dan satu lagi, Bu. Barang-barang Arya sudah saya kirim ke rumah ibu. Silakan dipakai. Mungkin baju-baju bekas itu cukup buat modal Arya menghidupi istri baru dan cucu kesayangan ibu. Klik. Hana menutup telepon. Tangannya gemetar hebat, bukan karena takut, tapi karena lonjakan adrenalin. Dia baru saja melawan. Dia baru saja memutus rantai penindasan yang selama ini tersamar atas nama bakti pada mertua. Hana merosot duduk di lantai di samping meja telepon. Air matanya kembali tumpah. Bukan karena menyesal, tapi karena lelah. Lelah harus menjadi kuat. Bunda? Hana tersentak. Laras berdiri di pintu dapur, memegang gelas kosong. Bunda kok nangis lagi? Nenek marahin Bunda ya? Hana segera menghapus air matanya dan merentangkan tangan. Laras berlari memeluknya. Nenek nggak marah, sayang. Nenek cuma kangen sama ayah, dusta Hana demi menjaga hati Laras. Bunda, nanti kalau ayah nggak pulang-pulang, kita makan apa?
Tabungan celengan ayam Laras boleh dipecahin kok buat beli beras, ucap Laras polos. Hati Hana seperti diremas. Anak sekecil ini sudah mengkhawatirkan hal yang tidak seharusnya. Nggak perlu, sayang. Bunda punya uang kok. Bunda kan jualan kue. Laras tenang aja. Kita nggak akan kelaparan. Kita akan makan enak setiap hari. Besok kita ke mall ya? Kita beli es krim yang paling besar. Asyik. Laras bersorak. Hana bangkit berdiri. Dia melihat bayangannya di cermin lorong. Matanya sembab, rambutnya acak-acakan. Cukup nangisnya, Hana, bisiknya pada diri sendiri. Sekarang saatnya kamu berhias. Bukan untuk suami, tapi untuk dirimu sendiri. Kamu harus terlihat cantik saat menghadapi Perang Dunia Ketiga besok. Hana melangkah ke kamar mandi. Dia menyalakan shower air dingin. Dia membiarkan air membasuh kepala dan tubuhnya, seolah meluruhkan sisa-sisa kelemahan. Besok, keluarga Arya pasti akan datang menyerbu. Mereka akan menggunakan segala cara, agama, budaya, rasa bersalah, bahkan mungkin ancaman untuk memaksanya menerima poligami ini. Mereka ingin hidup enak menumpang di rumah Hana, dengan Arya sebagai raja palsu. Tapi mereka salah menilai lawan. Hana yang mereka kenal 4 tahun lalu sudah mati, terkubur bersama keberangkatan Arya ke Inggris. Hana yang sekarang adalah seorang ibu yang akan mencabik siapa saja yang berani mengusik kedamaian anaknya. Hana keluar dari kamar mandi dengan segar. Dia mengenakan pakaian terbaiknya, memoles wajahnya dengan make-up tipis namun tegas. Dia mengambil ponselnya, mencari sebuah nomor kontak yang sudah lama tersimpan namun jarang dihubungi. Karina, lawyer. Itu teman SMA-nya yang kini jadi pengacara spesialis perceraian. Hana menekan tombol panggil. Halo, Rin? Ini Hana. Aku butuh bantuanmu. Mendesak. Ini soal gugatan cerai dan sengketa harta. Di seberang sana, Karina terdengar antusias. Hana? Wow, ada apa? Si Arya macam-macam? Lebih dari macam-macam, Rin. Dia bawa oleh-oleh hidup dari Inggris. Aku mau kamu pastikan dia keluar dari hidupku tanpa membawa 1 sen pun hak Laras. Siap, Han. Kita ketemu besok. Siapkan semua bukti. Hana menutup telepon dengan senyum tipis. Perang sudah ditabuh. Dan kali ini, Hana memegang kendali. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana di Kampung Melati. Sebuah mobil bak terbuka berhenti di depan pagar. Sopir turun dan berteriak, "Paket!" atas nama Bapak Rahman dan Ibu Siti. Barang pindahan dari Ibu Hana. Ibu mertua yang masih memegang dadanya yang sesak akibat telepon Hana tadi, berjalan tertatih ke depan. Matanya terbelalak melihat tumpukan kardus dan plastik hitam yang diturunkan sembarangan di teras rumahnya yang sempit. Tetangga mulai berbisik-bisik. Ibu mertua melihat tulisan di salah satu kardus, "Barang Mas Arya. Semoga bahagia." Kurang ajar si Hana, teriak ibu mertua histeris, membuat tetangga makin penasaran. Anakku diusir kayak kucing kurap. Dia tidak sadar, di dalam salah satu kardus itu, terselip amplop berisi hutang-hutang lama Arya yang belum lunas di bank lain, yang selama ini surat tagihannya disembunyikan Hana. Dan sekarang, tagihan itu akan menjadi mimpi buruk baru bagi keluarga yang tamak itu. Kenyataan seringkali menghantam paling keras saat perut kosong. Di kamar hotel kelas Melati berukuran 3x4 meter itu, udara terasa lembab dan berat. Kipas angin di langit-langit berputar malas, mengeluarkan bunyi kriet-kriet yang iramanya seolah mengejek nasib penghuninya. Arya duduk di tepi kasur yang pernya sudah menonjol menusuk punggung. Di hadapannya, tergeletak dompet kulit yang isinya menyedihkan. 2 lembar uang 100 ribuan, 1 lembar 50 ribu, dan beberapa receh kembalian minimarket. "Mas," Kevin nangis terus. Kayaknya dia gerah. AC-nya nggak bisa lebih dingin lagi. Sela mengeluh dari sudut kamar. Dia sedang mengipasi bayi mereka dengan brosur menu pesan antar makanan yang sudah lecek. "AC-nya rusak, Sela. Kamu lihat sendiri remotenya nggak ada baterainya," sentak Arya tanpa menoleh. Stres membuat sumbu sabarnya memendek drastis. "Ya kamu komplain dong ke resepsionis. Kita bayar lo di sini, bukan numpang."
Sela membalas tak kalah tinggi. Wajah cantiknya yang biasa terpoles make up kini tampak berminyak dan kusam. Lagian, kapan kita pindah? Katanya cuma semalam. Ini udah hari kedua. Aku nggak bisa mandi, airnya kecil banget dan bau besi. Arya meremas rambutnya frustrasi. Sabar sedikit kenapa sih? Aku lagi usaha cari kontrakan. Usaha apa? Dari tadi kamu cuma bengong liatin HP. Arya melempar dompetnya ke kasur. Duitnya nggak cukup, Sela. Kamu ngerti bahasa manusia nggak sih? Duit. Kita. Habis. Hening sejenak. Hanya suara tangisan Kevin yang mengisi ruangan itu. Sela menatap Arya dengan tatapan tak percaya yang perlahan berubah menjadi kemarahan. Habis? Maksud kamu apa? Kamu bilang tabungan kamu di pound sterling banyak. Kamu bilang kamu manajer. Masa tiket pesawat sama hotel 2 malam aja bikin bangkrut? Arya tertawa getir. Tawa yang terdengar seperti orang gila. Gaji di sana emang gede, tapi biaya hidup juga gede. Sela. Sewa apartemen di Birmingham, makan enak tiap hari biar kamu seneng, belanja tas branded kamu, tiket pesawat dadakan yang harganya selangit itu. Kamu pikir itu turun dari langit? Arya berdiri, menunjuk wajah istrinya itu. Dan asal kamu tahu, aku nggak punya tabungan di Indonesia karena aku pikir Hana nyimpen duit kirimanku. Ternyata dia memblokir aksesku. Dia ambil semuanya. Kamu bohongin aku. Suara Sela bergetar. Kamu bilang di Indonesia kamu juragan, punya rumah mewah, istri kamu cuma ibu rumah tangga bodoh yang bisa diatur. Ternyata, kita luntang-lantung kayak gembel. Jaga mulutmu. Arya mengangkat tangan, nyaris menampar, tapi ditahannya di udara. Dia membanting tangannya ke dinding. Bugeh. Sela memeluk Kevin erat-erat, mundur ketakutan. Aku mau pulang. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku. Isaknya. Pulang sana, teriak Arya. Emang orang tuamu mau nerima? Mereka kan yang ngusir kamu karena hamil duluan? Hah? Kata-kata itu menohok tepat di jantung Sela. Dia menangis terguguh. Suasana kamar itu benar-benar seperti neraka kecil. Tanpa cinta, tanpa uang, hanya ada saling menyalahkan. Romantisme, terlarang yang mereka banggakan di Inggris, lenyap tak berbekas begitu dihadapkan pada tagihan hotel dan harga susu bayi. Arya kembali duduk, menunduk dalam. Dia membuka galeri ponselnya. Foto-foto liburan mereka di London, di Paris. Semuanya tampak semu sekarang. Dia lalu membuka aplikasi perbankan digitalnya lagi. Saldo, Rp125.000. Besok check-out jam 12 siang. Jika tidak bayar, mereka akan diusir. Dia harus meminjam uang. Tapi kepada siapa? Teman-temannya di Indonesia sudah lama tak dia hubungi. Dan dia terlalu malu untuk mengakui kondisinya sekarang. Pikirannya kembali melayang pada Hana. Hana yang selalu punya dana darurat. Hana yang bisa menyulap uang belanja pas-pasan menjadi masakan mewah. Hana yang tidak pernah menuntut tas Gucci. Sialan, umpatnya lirih. Penyesalan itu mulai datang, bukan karena rasa bersalah, tapi karena kehilangan kenyamanan. Sementara itu, di sebuah kafe yang tenang dengan pendingin ruangan yang sejuk, Hana duduk berhadapan dengan Karina. Karina, sahabat SMA-nya yang kini tampil necis dengan blazer hitam dan kacamata berbingkai tegas, sedang membolak-balik berkas yang dibawa Hana. Gila, gumam Karina sambil menggelengkan kepala. Suami lo benar-benar definisi, kacang lupa kulit, Han. Parah. Hana menyesap ais lemon tea-nya. Aneh, rasanya segar sekali. Seolah beban di pundaknya perlahan ikut larut bersama es batu di gelas itu. Jadi, gimana posisiku, Rin? Tanya Hana tuh tepon. Karina meletakkan pulpennya. Dia menatap Hana serius. Secara hukum, posisi lo kuat karena lo punya bukti perselingkuhan yang valid. Foto dia di bandara, pengakuan dia di depan saksi, tetangga, dan kalau bisa lo cari bukti foto pernikahan atau akta lahir anaknya di sana. Itu bakal jadi senjata pamungkas buat hak asuh Laras dan gugatan cerai. Soal harta? Hana bertanya, ini bagian yang paling membuatnya cemas. Nah, ini yang agak tricky. Karina membuka lembaran sertifikat fotokopi. Rumah masih atas nama developer, tapi akad kredit atas nama Arya.
Secara hukum harta gono gini, rumah itu harta bersama karena dicicil selama pernikahan. Artinya, dia berhak 50%, lo 50%. Wajah Hana memucat. Aku nggak mau bagi rumah itu sama dia, Rin. Itu uangku. Dia nggak pernah kirim uang buat cicilan setahun terakhir. Uang kiriman sebelumnya juga habis buat makan sehari-hari. Tenang, Karina tersenyum licik. Kita mainkan strateginya. Lo punya bukti transfer bulanan, cicilan rumah, dari rekening lo ke rekening dia yang di autodebit, kan? Lengkap. Rekening koran sudah kucetak 5 tahun ke belakang. Bagus. Kita bisa buktikan bahwa kontribusi finansial terbesar untuk aset itu berasal dari lo. Kita bisa gugat pembagian harta tidak 50-50. Tapi, ada cara yang lebih sadis dan efektif. Hana mentondongkan tubuh, tertarik. Apa? Lo bilang dia pulang nggak bawa duit, kan? Kartu ATM dia juga udah lo blokir. Hana mengangguk. Manusia kalau kepepet butuh duit, dia nggak akan mikir panjang soal aset jangka panjang. Dia butuh cash sekarang, jelas Karina. Ada kemungkinan dia bakal minta bagian rumah itu dijual. Nah, sebelum dia sempat melakukan langkah hukum, lo harus amankan sertifikat aslinya begitu keluar dari notaris. Jangan sampai dia pegang. Lalu, soal hutang, tanya Hana. Lo bilang ada tagihan kartu kredit atas nama dia yang lo bayarin dulu. Ada. Banyak. Kumpulkan semua buktinya. Kita masukkan itu sebagai hutang pribadi suami yang harus dia bayar balik ke lo dalam gugatan. Termasuk biaya nafkah yang dia lalaikan selama setahun terakhir. Kita hitung semuanya. Biaya hidup laras, biaya sekolah, inflasi. Kita bikin dia berhutang sama lo secara hukum. Hana tersenyum tipis. Jadi, intinya, kita bikin dia miskin secara legal kalau dia berani nuntut macam-macam. Biasanya, laki-laki model begini bakal nyerah kalau tahu dia bakal kalah telak di pengadilan dan harus bayar biaya perkara. Dia bakal setuju cerai dan lepasin aset asal lo nggak nuntut nafkah iddah mut'ah yang gede. Aku nggak butuh nafkah dari dia. Aku cuma mau dia pergi dan jangan ganggu rumah itu, tegas Hana. Oke, deal. Gue siapin draft gugatannya minggu ini. Tapi Han, Karina menatap sahabatnya lembut. Lo siap mental? Proses ini bakal kotor. Dia pasti bakal main playing victim. Keluarga besarnya pasti bakal nyerang lo. Hana menatap keluar jendela kafe, melihat lalu lintas Jakarta yang padat. Dia teringat wajah Laras yang ketakutan kemarin. Dia teringat wajah angkuh Sela. Aku sudah siap jadi penjahat di mata mereka, Rin. Asal aku jadi pahlawan buat anakku, jawab Hana mantap. Malam harinya, teror itu dimulai. Bukan dari Arya, tapi dari keluarganya. Ponsel Hana berdering berkali-kali dari nomor-nomor tak dikenal. Kakak ipar, adik ipar, sepupu Arya. Pesan WhatsApp masuk bertubi-tubi. Mbak Hana, kok tega banget sih sama Mas Arya? Katanya dia tidur di hotel jelek? Han, istighfar. Harta nggak dibawa mati. Kasihlah Mas Arya masuk rumah. Dasar wanita serakah. Suami baru pulang malah disiksa. Hana membaca pesan-pesan itu dengan hati yang kebas. Dia tidak membalas satu pun. Dia hanya menekan tombol blok, satu persatu. Blok, blok, blok. Hingga sebuah pesan dari nomor baru muncul. Kali ini dari Arya. Han, tolonglah. Kevin sakit panas tinggi. Aku nggak punya uang buat ke dokter. Sela nangis terus. Aku mohon, pinjemin aku 500.000 aja. Aku ganti nanti kalau udah dapat kerja. Demi kemanusiaan, Han. Hana menatap layar ponselnya lama. Jari jemarinya gemetar di atas keyboard. Hati kecilnya, sisa-sisa cinta yang dulu pernah ada, berteriak kasihan. Bayi itu tidak berdosa. Bayi itu sakit karena kebodohan orang tuanya. Tapi kemudian, akal sehatnya mengambil alih. Jika dia memberi uang sekarang, Arya akan tahu bahwa Hana masih bisa dimanipulasi. Arya akan datang lagi besok minta 1 juta, lusa minta tumpangan tidur, dan seterusnya. Ini adalah pola. Hana menarik napas, lalu mengetik balasan. Puskesmas gratis pakai BPJS kalau kamu nggak punya uang.
Kalau kamu belum urus BPJS anakmu, itu salahmu sebagai bapak. Jangan jadikan anak tameng buat minta uang ke mantan istrimu. Kamu punya 2 ginjal kan? Jual 1 kalau memang sayang anak. Sen. Hana melempar ponselnya ke sofa. Dia merasa jahat. Ya, dia merasa sangat kejam. Air matanya menetes lagi. Ya Allah, ampunilah aku kalau aku salah. Tapi aku harus tegas. Bisiknya tergugu. Di seberang sana, di kamar hotel yang pengap, Arya membaca pesan itu dengan mata membelalak. Wajahnya memerah padam karena amarah dan penghinaan. Wanita iblis. Desis Arya. Tunggu pembalasanku, Han. Kamu pikir kamu bisa menang? Arya membanting ponselnya ke kasur. Dia menatap Sela yang sedang mengompres dahi Kevin dengan handuk basah. Gimana, Mas? Dapat pinjaman? Tanya Sela penuh harap. Arya menggeleng lemah. Enggak. Terus gimana? Sela mulai histeris lagi. Arya berkata dengan suara gelap. Besok kita ke rumah Hana lagi. Kita nggak akan minta izin. Kita bakal dudukin rumah itu. Itu rumahku juga. Dia nggak berhak ngusir aku. Tapi dia gawat banget, Mas. Bodoh amat. Kita bawa ibu sama bapak. Biar mereka yang hadapi Hana. Hana nggak akan berani sama orang tua. Rencana licik mulai tersusun di otak Arya yang sedang terdesak. Dia akan menggunakan senjata terakhirnya, restu orang tua, dan tekanan sosial keluarga besar untuk mendobrak pertahanan Hana. Sementara itu, Hana yang sedang menyisir rambut Laras sebelum tidur, merasakan firasat buruk. Bulu kuduknya meremang. Bunda, kunci pintunya udah dikunci 2 kali, tanya Laras tiba-tiba. Sudah, sayang. Kenapa? Takut ada maling. Hana mencium kening putrinya. Nggak akan ada maling yang bisa masuk. Bunda yang jaga Laras. Namun dalam hatinya, Hana tahu. Maling, itu akan datang besok. Bukan mencuri barang, tapi mencoba mencuri kewarasannya. Dan Hana harus menyiapkan benteng yang lebih kuat dari sekadar kunci pintu. Dia mengambil ponselnya lagi, mengirim pesan pada Pak Asep, satpam komplek yang baik hati dan sudah dianggap seperti bapak sendiri. Pak Asep, besok kalau ada rombongan keluarga suami saya datang maksa masuk, tolong jangan buka gerbang komplek ya Pak. Langsung kabari saya. Saya takut mereka bikin keributan. Siap, Neng Hana. Aman. Nanti Bapak panggil teman-teman ronda juga buat jaga-jaga. Hana mematikan lampu kamar. Gelap menyelimuti, tapi api semangat untuk bertahan hidup menyala semakin terang di dadanya. Babak pertama telah ia menangkan, tapi babak kedua akan jauh lebih brutal. Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung, seolah menahan beban yang sama beratnya dengan atap rumahku. Aku sudah menduganya. Firasat seorang istri, atau lebih tepatnya, mantan istri dalam masa tunggu, jarang meleset. Pesan dari Pak Asep, satpam komplek, masuk ke ponselku pukul 9 tepat. Neng Hana, ada rombongan 2 mobil di depan gerbang. Ada Mas Arya, ada bapak ibunya, sama ada perempuan bule itu juga. Mereka maksa masuk, teriak-teriak katanya ini rumah anaknya. Saya tahan sebisa mungkin, tapi Bu Haji, ibunya Mas Arya, ngancem mau lapor polisi kalau dilarang masuk rumah sendiri. Gimana, Neng? Aku menghela napas panjang. Mereka benar-benar datang. Pasukan pembela pengkhianat. Aku segera membalas, biarkan masuk, Pak. Tapi tolong Pak Asep dan 2 orang security lain ikutin mereka sampai depan rumah saya ya. Jaga-jaga kalau ada kekerasan fisik. Saya nggak mau ambil risiko. Setelah itu, aku bergegas ke kamar Laras. Putriku sedang asyik mewarnai. Sayang, panggilku lembut. Laras main ke rumah Tante Sari, tetangga sebelah, sebentar ya. Tante Sari baru bikin puding coklat, katanya buat Laras. Mata Laras berbinar. Mau, Bunda? Aku segera mengantar Laras lewat pintu samping yang tembus ke halaman samping rumah Tante Sari. Aku sudah menitipkan pesan pada Sari sebelumnya. Rin, tolong pegang Laras. Jangan biarkan dia keluar atau mendengar suara ribut-ribut di depan. Nyalakan TV yang kencang. Sari mengangguk prihatin, menggenggam tanganku erat. Hajar mereka, Han. Jangan kasih kendor. Satu komplek dukung lo.
Dukungan itu menjadi amunisiku. Aku kembali ke rumah, mengunci pintu samping, dan berjalan ke ruang tamu. Aku duduk di sofa tunggal, menyilangkan kaki, dan menunggu. 5 menit kemudian, suara deru mobil terdengar berhenti di depan pagar. Diikuti suara pintu mobil dibanting kasar. "Hana, keluar kamu!" Suara ibu mertua. Melengking, tajam, penuh emosi. "Buka pintunya. Dasar istri kurang ajar. Rumah dibeli pakai uang anakku. Kamu mau kuasai sendirian?" Gedoran di pintu jati terdengar bertubi-tubi. Aku bisa membayangkan Arya berdiri di sana, berlindung di balik ketiak ibunya, sementara Sela mungkin sedang memasang wajah terzalimi. Aku berdiri, merapikan baju daster batikku. Sengaja aku pakai baju santai untuk menunjukkan bahwa aku adalah nyonya rumah yang tenang, bukan pihak yang ketakutan. Aku membuka kunci pintu utama, lalu membukanya lebar-lebar. Pemandangan di teras rumahku sungguh ramai. Ada bapak mertua yang merokok dengan wajah masam, ibu mertua dengan daster dan kerudung berantakan saking emosinya, kakak perempuan Arya, Mbak Ratna, yang berkacak pinggang, Arya yang menggendong Kevin, dan Sela yang berdiri di sampingnya sambil memegang kipas tangan. Di belakang mereka, Pak Asep dan 2 satpam berdiri siaga. Dan jangan lupa, tetangga kanan kiri yang mulai keluar pagar, pura-pura menyapu tapi telinga mereka pasang radar. "Assalamualaikum," sapaku datar. "Pak!" Belum sempat aku bereaksi, tangan ibu mertua melayang menampar pipi kiriku. "Pedih. Panas." Pak Asep spontan maju. "Bu, jangan main fisik." Aku mengangkat tangan, memberi isyarat pada Pak Asep untuk tenang. Aku memegang pipiku yang berdenyut. Aku tidak membalas. Tamparan ini bagus. Ini bukti kekerasan. CCTV di teras rumah merekam semuanya dengan jelas. "Waalaikumsalam," bentak ibu mertua, napasnya memburu. "Berani-beraninya kamu salam setelah musir suamimu kayak anjing. Kamu pikir kamu siapa, hah? Ini rumah anakku." "Arya yang kerja banting tulang di Inggris, kamu cuma ongkang-ongkang kaki di sini, sekarang mau ngerampok." Mbak Ratna ikut menimpali, "Tahu diri dong, Han. Lo itu cuma numpang hidup. Kalau Arya mau nikah lagi ya hak dia. Laki-laki sukses itu wajar punya istri lebih dari 1. Harusnya lo ngaca, mungkin lo kurang pelayanan makanya Arya cari yang lain." Sela tersenyum sinis di belakang mereka, merasa di atas angin karena dibela habis-habisan. Aku menatap mereka satu persatu. Keluarga parasit. Selama 4 tahun aku mengirimkan parsel lebaran, membelikan obat bapak, meminjami Mbak Ratna uang untuk bayar sekolah anaknya yang sampai sekarang belum lunas, dan ini balasan mereka? "Sudah bicaranya?" Tanyaku tenang, sangat tenang sampai membuat mereka sedikit bingung. Aku menatap Arya. Dia menghindari tatapanku. "Mas Arya bilang apa sama ibu dan bapak?" Tanyaku. "Arya bilang semuanya," seru bapak mertua. "Dia bilang dia diusir karena kamu cemburu buta. Dia bilang kamu nggak mau nerima takdir. Dia bilang dia nggak punya uang cash karena semua gajinya kamu yang pegang di rekening sini." Aku tertawa. Tawa yang renyah namun dingin. "Mas Arya?" Aku melangkah maju mendekati suamiku itu. Dia mundur selangkah. "Kamu bilang gajimu aku yang pegang? Kamu bilang kamu sukses?" Iya kan?" Arya tergagap. "Rekening BNI itu kan atas namaku, tapi kamu yang pegang kartunya." "Oke." Aku berbalik masuk ke dalam rumah sebentar, mengambil sebuah map plastik bening yang sudah kusiapkan di meja konsol. Aku kembali ke teras. "Bapak, Ibu, Mbak Ratna dan kamu, Sela," ucapku sambil membuka map itu. "Mari kita luruskan dongeng yang dikarang Arya ini." Aku mengeluarkan lembaran pertama. Rekening koran. Ini rekening BNI yang dimaksud. Silakan dilihat. Aku menyodorkannya pada bapak mertua. "Lihat mutasi uang masuknya. 90% uang yang masuk ke sana berasal dari transferan rekening atas nama Hana Pertiwi. Sumber dananya, catering Hana. Uang kiriman Arya dari Inggris, cuma ada di tahun pertama. 3 tahun terakhir?" "Noh." Wajah bapak mertua berubah kerut saat melihat deretan angka itu. "Ini, apa maksudnya?" "Maksudnya, Pak?" Aku menatap Arya tajam. 3 tahun terakhir,
Anak kebanggaan Bapak ini tidak pernah kirim nafkah. Saya yang menafkahi diri saya sendiri dan Laras. Cicilan rumah ini, saya yang bayar setiap bulan pakai uang kue saya. Arya? Sepeser pun tidak. Bohong, teriak Sela. Arya bilang dia kirim 20 juta tiap bulan. Mana buktinya? Tantangku pada Sela. Kamu istri barunya kan? Coba cek mutasi rekening Inggrisnya kalau kamu punya akses. Kemana larinya uang itu? Sela terdiam, melirik Arya dengan curiga. Aku mengeluarkan lembaran kedua. Surat tagihan. Dan ini, kataku sambil mengangkat kertas dengan logo ban berwarna merah. Surat tagihan kartu kredit atas nama Arya Pratama. Total tunggakan, 150 juta rupiah. Ini surat datang ke rumah ini 3 bulan lalu. Saya simpan baik-baik. Dan ini lagi, aku mengeluarkan surat lain. Email pemutusan hubungan kerja, PHK, dari perusahaan di Birmingham 6 bulan lalu. Arya bukan resign karena ingin pulang, Bapak, Ibu. Dia dipecat karena kasus indisipliner. Dia sering bolos. Hening. Suasana di teras itu mendadak senyap seperti kuburan. Ibu mertua melongo. Mbak Ratna yang tadi garang kini ternganga. Dipecat, bisik ibu mertua. Kakinya lemas. Arya, benar itu? Arya wajahnya pucat pasi seperti mayat. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Bayi Kevin mulai menangis karena merasakan ketegangan ayahnya. Jawab, Arya, bentak bapak mertua. Benar kamu dipecat? Benar kamu nggak kirim duit? Aku? Arya gemetar. Aku kena tipu investasi, Pak. Uangku habis. Investasi? Potongku cepat. Aku menunjuk Sela. Investasimu itu ada di sebelahmu, Mas. Tas Gucci, sepatu Boots, jalan-jalan ke Paris. Kamu habiskan uangmu untuk menghidupi gaya hidup gundikmu ini, sementara anakmu Laras di sini makan telur dadar dibagi 2 biar irit. Meledaklah tangisku di kalimat terakhir. Bukan tangis sedih, tapi tangis amarah yang tak tertahankan. Kalian datang ke sini, nampar saya, ngatain saya serakah. Aku menunjuk wajah ibu mertua dengan jari telunjuk gemetar. Padahal saya yang nombokin hidup anak kalian. Saya yang bayar hutang judinya dulu sebelum berangkat. Saya yang jaga martabatnya. Aku menoleh pada Sela yang kini tampak sok. Dan kamu, Sela, kamu pikir kamu dapet jackpot? Kamu pikir kamu nikah sama Raja Minyak? Aku melempar map berisi bukti hutang itu ke kaki Sela. Selamat, kamu nikah sama pengangguran yang punya hutang ratusan juta. Ambil tuh suamimu. Ambil juga hutang-hutangnya. Sela memungut kertas itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak melihat angka tagihan kartu kredit. Mas, ini apa? Kamu bilang kita bakal hidup enak? Diam kamu. Arya membentak Sela karena panik. Jangan bentak dia di rumahku, teriakku. Kalian semua, dengar? Aku berdiri tegak di ambang pintu, memegang gagang pintu seolah itu adalah benteng terakhirku. Hari ini, detik ini, saya haramkan kaki kalian masuk ke rumah saya. Rumah ini hasil keringat saya. Kalau kalian mau gugat harta gono gini, silakan. Pengacara saya siap menunggu. Tapi ingat, kalau rumah ini dijual dan dibagi 2, uang bagian Arya akan langsung disita bank untuk bayar hutangnya. Kalian gak akan dapat sepeser pun. Aku menatap ibu mertua yang kini menangis, bukan lagi karena marah, tapi karena malu. Tetangga sudah mulai berbisik-bisik keras. Aib keluarga ini sudah telanjang bulat. Bu, ucapku pelan tapi menusuk. Ibu bilang saya mantu durhaka? Silakan. Tapi mulai hari ini, jangan harap ada kiriman beras, minyak, atau uang obat dari saya lagi. Minta sama Arya. Minta sama menantu bule kesayangan ibu itu. Han, jangan gitu Han. Ibu mertua mulai merengek, menyadari sumber uangnya akan putus. Ibu kan cuma emosi. Simpan emosi ibu, potongku. Aku menoleh ke Pak Asep. Pak Asep, tolong usir mereka. Kalau mereka masih teriak-teriak, panggil polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan penganiayaan. Bukti tamparan tadi sudah terekam CCTV. Siap, Neng? Pak Asep maju dengan gagah, memegang tongkat pentungannya.
Ayo, Bapak, Ibu, Mas bubar. Malu sama tetangga. Pergi. Hana, kita bicara dulu. Arya mencoba maju, tapi didorong mundur oleh satpam lain. Nggak ada yang perlu dibicarakan, Mas. Surat cerai akan sampai ke alamat orang tuamu minggu depan. Aku membanting pintu sekeras mungkin. Blam, suara bantingan itu menggema ke seluruh ruangan. Aku menyandarkan punggungku ke pintu, merosot perlahan hingga duduk di lantai. Kakiku gemetar hebat. Adrenalin yang tadi memuncak kini surut, meninggalkan rasa lelah yang luar biasa. Dari luar, samar-samar aku mendengar suara sela yang menjerit marah pada Arya. Kamu penipu. Kamu bilang kamu kaya. Aku jauh-jauh ke Indonesia cuma buat jadi gembel. Dan suara ibu mertua yang meratap. Ada gesti? Arya, kenapa kamu bohong sama ibu? Mereka mulai saling memakan satu sama lain. Karma itu instan. Aku memeluk lututku, menenggelamkan wajah. Laras, Bunda menang, Nak. Bunda menang. Tapi kemenangan ini terasa hampa. Rumah tanggaku hancur. Harapanku musnah. Namun setidaknya, harga diriku masih utuh. Dan harta untuk masa depan Laras, aman dari tangan-tangan serakah itu. Aku bangkit, berjalan ke cermin. Pipi kiriku merah membekas jari tangan. Sakit ini akan sembuh, bisikku pada pantulan di cermin. Tapi sakit hati kalian setelah tahu kebenaran ini, akan abadi. Aku mengambil ponsel, menelepon Karina lagi. Rin, mereka sudah datang. Sudah kulakukan sesuai skenario. Sekarang mereka tahu Arya bangkrut dan punya banyak hutang. Mereka sedang ribut di depan pagar. Di ujung telepon, Karina tertawa puas. Good job, Han. Sekarang lo tenang aja. Langkah selanjutnya, kita ajukan gugatan cerai secepatnya sebelum mereka punya ide licik lain. Oh ya, jangan lupa visum pipi lo kalau ada luka, itu bisa jadi bukti KDRT verbal fisik dari pihak keluarga suami. Oke. Aku menutup telepon. Sekarang saatnya menjemput Laras dan makan es krim. Kami butuh yang manis-manis setelah menghadapi kepahitan ini. Hari ini, aku belajar satu hal, jangan pernah meremehkan seorang istri yang sudah terlalu lama bersabar. Karena saat kesabaran itu habis, yang tersisa hanyalah keberanian yang mematikan. 3 bulan telah berlalu sejak badai itu menghantam teras rumahku. Waktu, ternyata, adalah penyembuh yang cukup adil. Ia tidak menghapus luka, tapi ia mengeringkannya menjadi parut yang membuat kulit kita lebih tebal. Pagi ini, dapurku, yang kini kusebut sebagai markas besar dapur Hana, sedang sibuk-sibuknya. Aroma vanila dan butter premium menguar memenuhi setiap sudut ruangan, menggantikan aroma air mata yang sempat mendominasi rumah ini beberapa bulan lalu. Bu Hana, pesanan 500 box snack untuk rapat Pemda sudah siap angkut, seru Marni, salah satu dari 3 pegawai baruku. Aku tersenyum puas sambil mengelap tangan ke celemek. Bagus, Mar. Pastikan jangan ada kue sus yang penyok ya. Sopir pick-up sebentar lagi datang. Ya, bisnis cateringku meledak. Sejak drama pengusiran itu, simpati mengalir deras, tapi bukan simpati yang membuatku bertahan, melainkan kualitas rasa. Orang-orang mulai sadar bahwa, janda korban pelakor, ini ternyata punya tangan emas dalam memasak. Omzetku naik 3 kali lipat. Aku bahkan sudah bisa merenovasi garasi menjadi dapur produksi yang layak dan membeli 1 motor matic baru untuk operasional. Aku melihat pantulan diriku di kaca jendela. Wajahku lebih cerah. Lingkaran hitam di bawah mata sudah hilang. Aku memotong rambutku menjadi bob pendek yang segar. Hana yang kucel penunggu suami Bang Toib sudah mati. Kini yang ada adalah Hana, pengusaha catering mandiri. Bunda, Laras berangkat sekolah dulu. Laras berlari kecil dengan seragam merah putihnya yang rapi. Sepatunya baru, tasnya baru. Senyumnya, senyum itu sudah kembali utuh. Hati-hati, sayang. Nanti dijemput Mang Ujang, sopir langganan, ya. Jangan keluyuran, pesanku sambil mencium pipinya. Laras mengangguk dan berlari keluar. Aku menatap punggungnya dengan perasaan lega. Trauma Laras perlahan memudar, berkat terapi psikolog anak yang rutin kami jalani, biayanya tentu dari uang cateringku, bukan sepeser pun dari ayahnya. Sementara itu,
Di sudut kota yang lain, di sebuah gang sempit yang becek sisa hujan semalam, kehidupan yang sangat berbeda sedang berlangsung. Di dalam kontrakan petak berukuran 3x3 meter yang dindingnya lembab dan mengelupas, Arya sedang memungut remah-remah harga dirinya yang tersisa. "Mas, susu Kevin habis lagi. Kamu budet ya?" Teriakan Sela melengking dari kamar mandi yang pintunya terbuat dari seng berkarat. Bayi Kevin menangis kencang di atas kasur busa tipis di lantai. Bau ompol dan lembab bercampur menjadi aroma keputusasaan. Arya yang sedang memakai jaket hijau, seragam ojek online, hanya bisa menghela napas kasar. "Iya, nanti aku belikan kalau sudah dapat orderan." "Sabar sedikit napa?" "Sabar terus. Kita makan mie instan udah seminggu, Mas. Mana janji kamu mau bawa aku ke apartemen?" "Mana?" Sela keluar dengan handuk melilit tubuhnya yang kini terlihat kurus dan tak terawat. Rambut pirangnya sudah mulai tumbuh akar hitam, membuatnya terlihat kusam. Wajah glowingnya dulu kini penuh jerawat karena stres dan air tanah yang kotor. "Berisik!" Arya membentak, lalu menyambar helmnya. Dia muak. Sungguh muak. 3 bulan ini adalah neraka bagi Arya. Setelah diusir dari hotel karena kehabisan uang dan ditolak mentah-mentah oleh orang tuanya di kampung, karena malu pada tetangga akibat aib yang dibongkar Hana, Arya dan Sela terdampar di Jakarta. Tanpa ijazah asli, karena dia malas mengambilnya di kampung, dan dengan reputasi buruk di dunia kerja, nama Arya ternyata sudah masuk blacklist HRD industri manufaktur karena kasus indisipliner di Inggris. Arya tak bisa mendapat kerja kantoran. Satu-satunya jalan adalah menyewa akun ojol milik teman lamanya. Mantan manajer di Inggris itu kini menjadi tukang ojek yang sering dimarahi penumpang karena salah jalan. Arya memacu motor sewaannya membelah kemacetan Jakarta. Di lampu merah, dia melihat sebuah mobil keluarga mewah melintas. Di dalamnya ada keluarga bahagia yang sedang tertawa. Hatinya perih. Dulu dia punya itu. Dia punya Hana yang setia, rumah yang nyaman, dan anak yang lucu. Semua hancur karena nafsunya sendiri. Tapi dasar manusia egois, Arya tidak menyalahkan dirinya. Dia menyalahkan Hana. "Kalau saja Hana tidak keras kepala, aku pasti masih hidup enak. Aku cuma mau poligami, apa salahnya?" Hana yang pelit. Hana yang jahat. Pikiran itu membawanya membelokkan setang motor. Bukan ke arah pusat orderan, tapi ke arah sekolah Laras. SD Harapan Bangsa. Sudah lama dia tidak melihat Laras. Rasa rindu bercampur rasa ingin memiliki kembali sumber kebahagiaan dan mungkin sumber uang lewat anak, mendorongnya ke sana. Pukul 11 siang. Bel pulang sekolah berbunyi. Arya memarkir motornya agak jauh agar tidak diusir satpam. Dia melepas jaket ojolnya, menyisakan kaos oblong yang agak lusuh. Dia merapikan rambutnya di spion, mencoba terlihat seperti ayah sukses, meski gagal total. Anak-anak mulai berhamburan keluar. Mata Arya menyipit mencari sosok putrinya. Itu dia. Laras. Laras berjalan keluar gerbang sambil mengobrol dengan temannya. Dia terlihat cantik, bersih, dan bahagia. "Laras," panggil Arya sambil melambai. Laras menoleh. Matanya menyipit karena silau matahari, lalu membelalak saat mengenali sosok itu. Langkahnya terhenti. Senyum di wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh ketakutan. Arya berlari kecil menghampiri, mengabaikan tatapan aneh ibu-ibu penjemput lain yang melihat penampilannya yang berantakan. "Laras, sayang, ini ayah, nak." "Ayah kangen banget," ucap Arya dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Dia berjongkok, mencoba memeluk Laras. Laras mundur selangkah. Tangannya mencengkeram tali tas ranselnya erat-erat. "Ayah?" "Iya, ini ayah." "Laras kok nggak salim? Ayah bawa coklat lo." Arya merogoh saku celananya, mengeluarkan sebatang coklat murah yang sudah agak lumer karena panas tubuhnya. "Nih, buat Laras." Laras menatap coklat itu, lalu menatap wajah ayahnya yang penuh keringat dan debu jalanan. Tidak ada aroma parfum mahal yang dulu sering dia cium saat video call. Ayahnya bau matahari dan asap knalpot. "Laras nggak boleh terima makanan dari orang asing," kata Bunda, cicit Laras pelan. Hati Arya mencelos. "Ayah bukan orang asing, Laras. Ayah bapakmu." Arya mulai emosi, suaranya meninggi membuat Laras kaget.
Ayo ikut ayah sebentar, kita makan es krim di depan. Ayah mau ngomong. Arya menarik tangan kecil Laras. Nggak mau. Leser. Laras meronta. Laras nunggu Mang Ujang. Ikut ayah. Arya memaksa, cengkeramannya mengeras karena panik dilihat orang. Kamu harus dengerin penjelasan ayah. Bunda kamu itu bohong semua. Lepaskan anakku. Sebuah teriakan lantang membelah kerumunan. Arya menoleh dan melihat sosok yang paling dia hindari sekaligus dia rindukan. Hana. Hana baru saja turun dari motor barunya. Dia masih memakai celemek catering yang belum sempat dilepas, tapi auranya bagaikan singa betina yang anaknya diganggu hiena. Hana berlari menerobos kerumunan orang tua murid, lalu menepis tangan Arya kasar hingga terlepas dari lengan Laras. Hana segera menarik Laras ke belakang punggungnya. Jangan pernah sentuh dia dengan tangan kotormu, desis Hana. Matanya menyala-nyala. Han, aku cuma mau ketemu anakku. Arya mencoba membela diri, tapi nyalinya ciut melihat tatapan Hana yang begitu dingin. Aku bapaknya, aku berhak. Berhak? Hana tertawa sinis, cukup keras hingga didengar orang-orang di sekitar gerbang. Kamu kehilangan hakmu saat kamu memilih menelantarkan dia demi perempuan lain dan anak harammu. Kamu lupa? Kamu nggak pernah kirim nafkah sepeser pun selama 3 tahun. Dan sekarang kamu datang kayak gembel mau nyulik anakku. Kata gembel, itu menohok Arya telat. Beberapa orang tua murid mulai berbisik-bisik. Arya merasa telanjang. Malu yang luar biasa merayap naik ke wajahnya. Jaga mulutmu, Han. Aku lagi susah sekarang, harusnya kamu bantu, bukan menghina. Arya mencoba memutarbalikkan fakta, memainkan peran korban. Laras, lihat bundamu, jahat sama ayah. Laras mengintip dari balik punggung Hana. Ayah yang jahat, ayah bikin bunda nangis terus. Ayah pergi aja. Kata-kata Laras adalah paku terakhir di peti mati harapan Arya. Anak kecil itu sudah memilih. Hana menatap Arya dengan tatapan iba, bukan kasih sayang, tapi kasihan melihat sampah. Dengar baik-baik, Arya, ucap Hana rendah dan tajam. Proses cerai kita sedang berjalan. Hak asuh anak akan jatuh ke tanganku karena kamu terbukti tidak mampu secara finansial dan moral. Kalau kamu berani mendekati Laras lagi sebelum putusan pengadilan, aku akan lapor polisi atas tuduhan percobaan penculikan dan perbuatan tidak menyenangkan. Aku punya rekaman CCTV saat keluargamu menyerang rumahku. Jangan paksa aku pakai itu untuk memenjarakanmu. Arya terdiam kaku. Ancaman itu nyata. Pergi, perintah Hana. Urus dulu hidupmu dan istri mudamu itu. Jangan bawa wabah kesialanmu ke hidup kami yang sudah bahagia. Hana menggandeng tangan Laras, menuntunnya menuju motor. Ayo, sayang, kita pulang. Bunda masak ayam goreng mentega. Arya berdiri mematung di gerbang sekolah. Matahari siang yang terik memanggang kulitnya, tapi hatinya terasa beku. Dia melihat Laras naik ke motor Hana, memeluk pinggang ibunya erat-erat, dan melaju pergi tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Di tangannya, coklat murah yang sudah lumer itu menetes ke aspal. Seperti sisa-sisa hidupnya yang meleleh tak berharga. Perut Arya berbunyi nyaring. Dia lapar. Tapi dia tidak punya uang untuk makan siang karena uang bensinnya sudah menipis. Dia harus kembali narik ojek, kembali ke kontrakan neraka, kembali menghadapi omelan sela dan tangisan Kevin. Penyesalan itu datang terlambat, dan rasanya pahit sekali. Jauh lebih pahit dari empedu. Gedung pengadilan agama itu berdiri kaku dengan cat putih yang mulai mengelupas, namun bagiku, hari ini gedung itu terlihat seperti gerbang menuju kebebasan. Aku duduk di kursi tunggu lorong yang dingin, didampingi Karina di sisi kananku. Di tanganku tergenggam erat tas berisi dokumen-dokumen, mematikan, yang sudah kami susun rapi selama sebulan terakhir. Di seberang lorong, duduklah Arya. Dia terlihat kacau. Kemeja putih yang dipakainya terlihat kekuningan di bagian kerah, tanda sudah lama tidak dicuci dengan layak. Celana bahan hitamnya kedodoran, sabuknya ditarik hingga lubang terakhir. Dia kurus, kering, dan matanya cekung. Tidak ada lagi sisa-sisa eksekutif muda Birmingham yang dulu ia banggakan. Di sebelahnya, Sela duduk dengan wajah masam sambil memangku Kevin yang tertidur. Wanita itu tidak lagi terlihat seperti bule
yang modis. Make-up-nya tebal tapi berantakan, berusaha menutupi jerawat stres di wajahnya. Dia sibuk main ponsel, sama sekali tidak menoleh atau bicara pada Arya. Hubungan mereka jelas sudah retak parah. Nomor antrean B12, sidang gugatan cerai dan harta bersama atas nama Hana Pertiwi dan Arya Pratama, panggil petugas ruang sidang. Karina menepuk punggung tanganku. Siap, Han? Kita habisi dia hari ini. Aku mengangguk mantap. Siap. Di ruang sidang. Suasana hening dan mencekam. Majelis hakim memeriksa berkas-berkas dengan teliti. Arya, yang tidak mampu menyewa pengacara mahal, hanya didampingi seorang paralegal dari pos bantuan hukum gratis yang terlihat kurang antusias. Tergugat, hakim ketua menatap Arya. Penggugat, Hana, mengajukan bukti bahwa rumah di Komplek Mawar Indah, meskipun akad kredit atas nama saudara, namun pembayaran cicilan selama 4 tahun terakhir dilakukan 100% oleh penggugat. Apakah saudara bisa membantah? Arya tergagap. Tea, tapi itu harta bersama, Yang Mulia. Saya suami, saya kepala keluarga. Uang Hana itu uang saya juga. Karina langsung berdiri, tajam dan lugas. Keberatan, Yang Mulia. Klien saya memiliki bukti transfer dari hasil usaha cateringnya sendiri. Tergugat terbukti tidak memberikan nafkah lahir selama 3 tahun terakhir, bahkan memiliki hutang pribadi berupa kartu kredit senilai 150 juta rupiah yang surat tagihannya datang ke alamat klien saya. Tergugat justru menjadi beban finansial. Karina menyerahkan tumpukan bukti rekening koran dan surat tagihan bank. Hakim membacanya sambil mengerutkan kening, lalu menggeleng-gelengkan kepala melihat nominal hutang Arya. Saudara Arya, hakim kembali bertanya, nada suaranya lebih tegas. Anda tidak menafkahi istri dan anak selama 3 tahun, lalu pulang membawa istri siri dan anak lain, dan sekarang Anda menuntut separuh dari rumah yang dibayar istri Anda? Di mana hati nurani saudara? Arya menunduk dalam-dalam. Saya Vilaf, Yang Mulia. Saya sekarang tidak punya pekerjaan. Saya butuh tempat tinggal. Pengadilan bukan lembaga sosial, saudara, potong hakim pedas. Drama berlanjut selama 1 jam. Arya mencoba memohon belas kasihan, bahkan mencoba memutarbalikkan fakta bahwa aku istri yang durhaka. Tapi semua dimentahkan oleh bukti visum pipiku, bekas tamparan ibunya, dan rekaman CCTV saat keluargamu menyerang rumahku. Akhirnya, palu itu terangkat. Tok, tok, tok. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menjatuhkan talak 1 bain syugra tergugat terhadap penggugat. Menetapkan hak asuh anak, Laras, jatuh sepenuhnya kepada ibu kandung. Dan bagian yang paling kutunggu. Menetapkan rumah di Komplek Mawar Indah sebagai hak milik penggugat sebagai kompensasi atas nafkah lampau, hutang nafkah, yang tidak dibayar tergugat selama 3 tahun, serta membebankan seluruh biaya perkara kepada tergugat. Aku menghembuskan napas panjang yang seolah tertahan bertahun-tahun di paru-paruku. Rasanya ringan. Sangat ringan. Aku menang. Rumahku aman. Anakku aman. Dan aku bebas. Pelataran parkir pengadilan. Aku berjalan keluar dengan langkah tegap. Matahari bersinar terik, seolah ikut merayakan kemenanganku. Hana, tunggu. Suara Arya. Aku berhenti, tapi tidak berbalik. Arya berlari kecil mengejarku, napasnya tersengal. Han, tolonglah. Kamu menang. Kamu dapat semuanya. Tapi tolong, kasih aku sedikit uang. Buat makan, Han. Buat susu Kevin. Kamu lihat kan Sela udah nggak peduli. Aku menoleh perlahan, menatap mantan suamiku itu dengan tatapan datar. Ingat kata-kataku waktu kamu baru turun dari taksi di depan rumah, Mas? Tanyaku pelan. Arya terdiam, bingung. Aku bilang, surgaku bukan pada pengkhianat. Dan rezekiku juga bukan untuk pengkhianat. Kamu punya tangan, punya kaki. Kerja, Mas. Jadi kuli panggul, jadi tukang sapu, apa saja yang halal. Berhenti mengemis pada wanita yang sudah kamu hancurkan hatinya. Tiba-tiba, dari arah belakang Arya, Sela datang dengan wajah merah padam. Dia melempar tas bayi ke dada Arya. Buk, nih, urus anakmu sendiri, bentak Sela histeris. Arya kaget setengah mati, menangkap tas itu dengan canggung.
Sela? Kamu mau kemana? Aku mau pulang. Aku udah telepon mantanku yang dulu, dia mau terima aku lagi. Teriak Sela tanpa malu, disaksikan orang-orang yang lalu lalang. Aku nyesel ikut kamu ke Indonesia. Kirain jadi nyonya, malah jadi gembel. Dasar laki-laki nggak guna. Rumah aja kalah di sidang. Sela meludah ke tanah di dekat sepatu butut Arya, lalu berlari menuju sebuah mobil sedan tua yang sudah menunggunya di gerbang. Dia masuk ke mobil itu dan pergi tanpa menoleh lagi pada Arya maupun Kevin yang mulai menangis di gendongan Arya. Arya mematung. Hancur. Benar-benar hancur. Istri sah menceraikannya, istri mudanya mencampakkannya. Hartanya nol, hutangnya ratusan juta, dan kini dia sendirian menggendong bayi di tengah panasnya Jakarta tanpa uang sepeser pun. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca, penuh penyesalan yang amat sangat. Bibirnya bergetar ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya tercekat. Aku menatap bayi Kevin yang menangis. Rasa kemanusiaanku muncul, tapi logikaku menahannya. Aku tidak bisa menolong Arya tanpa mengundang bencana baru ke hidupku. Aku membuka dompet, mengambil 2 lembar uang 100.000 rupiah. Aku selipkan ke saku baju bayi itu. Ini bukan buat kamu, Mas. Ini sedekah buat beli susu bayi yang gak berdosa itu, ucapku dingin. Setelah uang ini habis, kamu harus belajar jadi laki-laki sejati. Selamat tinggal, Arya. Aku masuk ke mobil Karina, menutup pintu, dan meninggalkan Arya yang jatuh terduduk di aspal pelataran parkir, menangis meraung-raung memeluk bayinya, menyesali kebodohan yang telah merenggut surga dunia yang dulu ia miliki. 2 tahun kemudian, aroma roti yang baru dipanggang memenuhi udara. Selamat datang di Hanas Bakri, sapaku ramah pada pelanggan yang baru masuk. Toko roti ini adalah impianku yang jadi nyata. 2 tahun setelah perceraian, usaha cateringku berkembang pesat hingga aku bisa menyewa ruko strategis dan membuka toko roti sendiri. Interiornya manis, didominasi warna pastel dan kayu, persis seperti impianku dulu. Seorang gadis kecil berusia 9 tahun berlari dari arah dapur belakang, membawa nampan berisi cookies coklat. Laras. Dia tumbuh semakin cantik, cerdas, dan percaya diri. Tidak ada lagi bayang-bayang kesedihan di matanya. Dia juara kelas, aktif di sanggar tari, dan menjadi asisten kecil kebanggaanku. Hati-hati, sayang. Taruh di etalase depannya, kataku tersenyum. Hidup kami sempurna. Bukan karena kaya raya, tapi karena tenang. Tidak ada kebohongan, tidak ada pengkhianatan. Aku membeli mobil baru atas namaku sendiri. Rumah kami sudah direnovasi menjadi 2 lantai, persis seperti janji Arya dulu, bedanya, aku mewujudkannya sendiri. Sore itu, saat aku sedang menutup toko, aku melihat sosok laki-laki di seberang jalan. Dia memakai seragam petugas kebersihan jalanan, rompi oranye yang kusam. Dia sedang menyapu trotoar dengan sapu lidi. Wajahnya tua, keriput, dan hitam terbakar matahari. Rambutnya sudah banyak yang memutih meski usianya belum 40. Itu Arya. Dia berhenti menyapu saat melihatku keluar dari toko roti yang megah, menuju mobilku yang mengkilap bersama Laras. Tatapan kami bertemu sejenak. Di mata itu, aku melihat lautan penyesalan yang tak bertepi. Dia melihat wanita yang dulu ia sia-siakan, kini bersinar terang tanpa dirinya. Dia melihat anak yang dulu ia tinggalkan, kini tertawa bahagia tanpa mengenalnya lagi. Aku melihat dia hendak mengangkat tangan, mungkin ingin menyapa, tapi dia sadar diri. Dia melihat tangannya yang kotor memegang gagang sapu, lalu melihat Laras yang bersih dan cantik. Dia menurunkan tangannya lagi. Dia menunduk, kembali menyapu debu jalanan, menyembunyikan wajahnya. Kabarnya, dia tinggal di kontrakan petak sendirian, membesarkan Kevin seadanya sambil bekerja serabutan. Keluarganya di kampung sudah tidak mau mengakuinya lagi karena malu. Dia benar-benar menuai apa yang dia tanam. Aku tidak merasa benci lagi. Rasa benci itu sudah menguap, berganti menjadi rasa asing. Dia hanyalah orang asing yang pernah mampir di hidupku untuk memberiku pelajaran berharga tentang kemandirian. Bunda, lihat apa? Tanya Laras sambil menarik tanganku. Aku menoleh pada putriku, tersenyum lebar. Nggak lihat apa-apa, sayang. Cuma lihat masa lalu yang sudah jauh tertinggal.
Aku membukakan pintu mobil untuk Laras. Ayo pulang. Kita bikin pizza malam ini buat perayaan rapor kamu. Asyik. Mobilku melaju membelah jalanan kota yang mulai menyalakan lampu-lampunya. Aku menyetir dengan percaya diri, menatap jalan lurus di depan. Aku, Hana, bukan lagi wanita yang menunggu di ambang pintu. Aku adalah wanita yang membuka pintuku sendiri menuju kebahagiaan. Dan di spion mobilku, bayangan pria berbaju oranye itu semakin mengecil, dan akhirnya hilang ditelan jarak.